Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembahasan TUSBN IPA. Dan kita sekarang khusus membahas tentang mata pelajaran fisika. Ya, pembahasan TUSBN ini insya Allah sesuai dengan kisi-kisi USBN IPA yang akan kalian hadapi ya. Mari kita mulai dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk lanjut ke slide yang pertama. Nomor 1. Pertanyaannya, Pramudita mengukur ketebalan sebuah pelat logam menggunakan mikrometer skrup dan inilah hasilnya. Memang untuk mengukur ketebalan biasanya kita menggunakan mikrometer skrup ya. Dan hasilnya ini bisa kita lihat, tetapi bagaimana cara membaca hasilnya? Yuk kita pelajari yuk. Pertama kita tentukan nilai skala utama dan juga nilai skala nonius. Apa itu nilai skala utama? Skala utama itu yang datar ya, yang horizontal, sementara skala nonius itu yang tegak ya, yang vertikal. Untuk menentukan nilai atau angkanya, untuk skala utama maka kita lihat angka terakhir pada skala horizontal. Di sini, skala horizontal kita bisa lihat angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi ada juga garis-garis yang di bawah. Apakah garis-garis ini? Garis-garis ini menunjukkan angka sebelumnya ditambah 0,5. Maka garis yang sebelah kiri ini, yang saya tunjukkan ini, itu 0,5 ya. 0 tambah 0,5 ya 0,5. Lanjut saja. 1 tambah 0,5, 1,5. 2 tambah 0,5, 2,5. Dan seterusnya sampai 6,5. Untuk menentukan nilai skala utama, kita pilih angka yang paling akhir. Apakah 0 paling akhir? Bukan. Dia paling awal. Artinya semakin ke kanan, semakin akhir. Apakah 6? Ternyata bukan. Hasilnya adalah 6,5. Artinya, untuk nilai atau angka skala utama, kita pilih 6,5. Bagaimana dengan skala nonius? Skala nonius itu adalah angka pada garis lurus. Ya, garis lurus skala vertikal. Ini ada garis lurus yang membentang dari kiri ke kanan. Garis mana? Garis ini nih. Ya. Garis ini tuh membentang dari kiri ke kanan dan dia menunjukkan suatu angka di sisi paling kanan ini. Angka berapa sih? Nah, apakah 45? Bukan, 45 sebelah atas. Dan sebelah bawah 40. Artinya kalau ke bawah angkanya berkurang. Ya. 45, 40, berarti 40, 41, 42, 43, 44, 45. Maka kita dapat untuk angka noniusnya itu adalah 44. Setelah ini kita apakan? Setelah ini kita jumlahkan. 6,5 selanjutnya kita tulis jadi 6,50. Ya. Kita tulis dua angka desimal di belakang koma. Bagaimana kalau yang dapatnya angka utamanya bukan 6,5 tapi angka 6 katakanlah. Maka angka 6 ini juga harus ditulis dengan dua angka di belakang 0. Maka ditulisnya jadi 6,00 kalau 6 ya. Tapi karena kita 6,5 jadi 6,50. 44 ditulis sebagai angka desimal di belakang koma juga. Maka kita tulisnya 0,44. Jadi kalau 6,5 jadi 6,50. Katakanlah kalau kalian dapat 6 saja, maka hasilnya 6,00. Tapi untuk nonius dia jadi desimal 0,44. Kalau katakanlah noniusnya kalian dapat bukan 44, tapi angka yang sangat kecil, katakanlah 2, maka kalian nulisnya 0,02. Ya. Selanjutnya kita jumlahkan kalau sudah bentuknya seperti ini. 6,50 tambah 0,44 hasilnya 6,94. Dan ini hasil untuk pertanyaan nomor 1. Lanjut yuk ke nomor 2. Nomor 2 ini ada asap pabrik, air, dan juga batu. Katanya pernyataan sifat benda yang tepat yang mana sih? Nah, yuk kita lihat dulu sifat yang asli dari masing-masing benda. Asap pabrik itu tugas. Ikatan antar partikelnya sangat lemah, sehingga jarak antar partikelnya sangat berjauhan dan susunannya juga sangat berantakan, tidak teratur. Ini menyebabkan bentuk dan volumenya dapat berubah. Ya, volumenya itu dapat dimampatkan. Jadi gas yang satu ruangan kelas contoh bisa dimampatkan menjadi 1 galon saja contoh. Dan bentuknya juga tentu bisa berubah. Kalau air berbeda, ikatan antara partikelnya kurang kuat. Kuat pun paling pada kelompoknya saja.
Ini menyebabkan susunan partikelnya kurang teratur dan jarak antar partikelnya tidak terlalu dekat, agak berjauhan. Ya, berakibat pada bentuk yang bisa berubah. Tetapi karena ikatannya cukup kuat pada kelompoknya saja, volumenya tetap tidak berubah, hanya bentuk saja. Sementara batu atau zat padat, ikatan antar partikelnya sangat kuat, menyebabkan jarak yang partikelnya sangat berdekatan dan susunannya juga teratur. Nah, ini itu berimplikasi pada bentuk dan volumenya yang tetap. Yuk kita lihat yuk jawabannya. Asap pabrik ikatan lemah benar, air volumenya tetap benar, batu bentuknya tetap juga benar. Asap pabrik jarak antar partikelnya sangat berjauhan benar, ikatan air itu kurang kuat benar, batu bentuknya berubah-ubah salah. Oh, ternyata pernyataan nomor 1 itu benar, tapi pernyataan nomor 2 itu ada yang salah. Berarti kita jangan pakai ya nomor 2 ya. Kita lihat pernyataan nomor 3. Volumenya berubah-ubah, asap pabrik benar. Volumenya berubah maksudnya bisa benar. Air susunan partikelnya kurang teratur benar, batu ikatannya sangat kuat juga benar. Wah, berarti kita sekarang baru punya pernyataan 1 dan 3 aja yang benar ya. Bagaimana dengan pernyataan 4? Bentuknya katanya berubah saat pabrik, benar. Air ikatannya kurang kuat juga benar. Terus batu volumenya tetap benar. Oke, kita udah punya 3 pernyataan yang benar. 1, 3, dan 4. 2 itu salah karena salah satunya ada yang salah ya. Kita lihat pernyataan 5. Susunan partikel asap pabrik teratur. Oh, salah. Ya, meskipun ada yang benar, kita jangan ambil pernyataan 5. Artinya jawabannya adalah 1, 3, dan 4. Yuk, lanjut yuk. Nomor 3 yuk. Kalau kalian belum jelas dengan nomor 2 atau nomor 1, kalian tinggal ulangi videonya ya. Nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut. Pada petasan meledak, es krim meleleh, kacang kedelai berubah jadi tempe, kayu yang terbakar jadi arang, dan air yang berubah wujud menjadi es. Pernyataan yang benar mengenai perubahan kimia adalah, kita harus tahu dulu yuk, perbedaan perubahan kimia dan perubahan fisika. Ini adalah contoh-contohnya. Perubahan kimia artinya melalui reaksi kimia, mau reaksi asam, basa, garam, atau jenis reaksi lain. Bisa juga melalui fermentasi atau pembusukan. Fermentasi itu apa? Pembusukan. Contohnya singkong jadi tape, kedelai jadi tempe, susu jadi yogurt, dan lain sebagainya ya. Selanjutnya bisa juga melalui reaksi pembakaran, yang mana bendanya akan berubah jadi arang atau abu. Kayu terbakar jadi arang, petasan meledak, ya nanti kertasnya bahannya jadi abu, ya. Dan juga proses pengaratan. Proses pengaratan punya nama lain, proses oksidasi atau pengikatan oksigen. Besi yang awalnya itu Fe atau ferrum, dia akan mengikat oksigen sehingga dia berubah menjadi karat besi atau Fe2O3. Jadi karat dan besi beda ya. Kalau kalian melihat besi berkarat, artinya atasnya itu Fe2O3 yang karatnya. Tapi ya bawahnya, yang besinya itu masih Fe saja. Selanjutnya, contoh atau ciri-ciri perubahan fisika adalah perubahan wujud, mencair, melebur, menguap, membeku. Itu tuh merupakan proses perubahan fisika. Perubahan ukuran. Kayu gelondongan dari kayu yang bentuknya pohon berubah jadi kursi, meja, kusen. Dan juga padi yang bisa digiling berubah jadi tepung. Itu perubahan ukuran saja. Tidak merubah yang lainnya. Karena kalau perubahan kimia itu rasa, warna, bau berubah. Sementara kalau perubahan fisika hanya wujudnya atau ukurannya saja. Rasa, warna, dan baunya ya tetap itu mah. Lanjut, contoh yang ketiga, perubahan fisika, perubahan menjadi larutan. Kalian punya nasi nih, campurin sama air nih, terus masak, maka dia akan menjadi bubur. Apakah bubur beda dengan nasi? Sama aja. Sama-sama karbohidrat. Cuma bedanya, bubur itu lebih banyak kandungan airnya. Ya, tercampur dengan lebih banyak air. Ya, lanjut yuk. Lanjut, jawaban nomor 3 apa? Bagaimana dengan petasan meledak? Kimia atau fisika? Iya, kimia. Es krim meleleh, fisika. Kacang kedelai berubah jadi tempe, kimia. Kayu terbakar, kimia. Air berubah menjadi es, fisika. Jadi jawabannya adalah yang kimia saja, 1, 3, dan 4. Oke, itu jawaban dan pembahasan nomor 3.
Lanjut ke pembahasan pertanyaan dan pembahasan nomor 4. Nomor 4 itu perhatikan beberapa ciri larutan berikut. Ada ciri-ciri dan kita harus tahu ciri asam itu yang mana aja ya. Kita cek dulu perbedaan ciri-ciri atau sifat dari asam dan basa. pH asam itu kurang dari 7. Kurang dari 7 artinya ya 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, 6,5 juga itu udah asam. Pokoknya kurang dari 7 aja. Sementara basa itu pH-nya lebih dari 7. 8, 7,5 juga udah basa. 8, 9, 10, 14. Asam itu bahkan sampai minus juga bisa. Ini 14 juga bisa lebih untuk basa ya. Untuk asam mengubah warna lakmus jadi merah. Lakmus apa saja? Mau lakmusnya merah jadi merah, biru jadi merah, atau apapun nanti jadi merah. Untuk yang asam ya. Kalau basa merubah atau mengubah lakmus apapun jadi biru, merah jadi biru, biru tetap biru gitu ya. Selanjutnya, sifat asam apa? Korosif. Korosif itu apa? Merusak melalui reaksi kimia. Jadi korosif itu dia membuat melepuh, bukan terbakar ya, melepuh. Jadi kayak yang disintegrated gitu istilahnya, gara-gara reaksi kimia. Sementara kalau basa itu dia kaustik, terasa panas seperti terbakar. Contohnya saat kalian mencuci menggunakan deterjen, mencucinya pakai tangan bukan pakai mesin. Itu tangan kita yang kena deterjen tuh kayak yang panas. Tapi bukan korosif ya, dia hanya menyebabkan seperti terbakar. Dan yang keempat dari sifat basa itu adalah mudah bersenyawa dalam air. Jadi, itu salah satu alasan kenapa kita cuci tangan pakai sabun. Karena sabunnya itu bisa bersenyawa nyatu dengan air untuk mengambil kotoran-kotoran yang ada. Oh iya, satu sifat lain yang tidak saya tulis. Keduanya itu baik asam ataupun basa bisa menghantarkan listrik ya. Lanjut, perhatikan beberapa ciri larutan berikut. Asam yang mana? Satu, apakah asam merubah warna lakmus biru menjadi merah? Iya benar, karena jadi merah. Dua, apakah asam karena sifatnya korosif? Iya benar, ingat ya. Asam itu korosif, kalau basa kaustik. 3, pH-nya 7 ke 14. Oh, berarti ini lebih dari 7. Artinya dia basa. 4, mudah bersenyawa dengan air. Oh, salah. Ini bukan asam, dia juga basa. Berarti jawabannya 1 dan 2. Bagaimana? Ngerti nggak? Kalau belum, tinggal putar lagi aja ya videonya ya. Lanjut. Nomor 5. Aki merupakan sumber arus listrik dan di dalam aki itu katanya ada asam sulfat, H2SO4 dan juga logam timbal atau Pb. Ya, dalam hal ini logam timbal atau Pb itu apa katanya? Nah, ini pembahasannya mengenai unsur, molekul, dan senyawa. Unsur itu apa? Unsur itu menandakan terdapat satu jenis atom saja. Kalau kalian mendengar kata unsur, artinya jenis atomnya hanya ada satu. Kalau unsur aja artinya satu atom, satu jenis. Ya, contohnya Au, aurum. Ya Au saja dia unsur. Cu, cuprum. Dia Cu saja. Fe, ferum. Dia ferum saja. Mereka itu adalah unsur. Ya, Pb, pumblum. Ya, mereka tidak Fe2. Kalau Fe2 artinya Fe-nya berdua. Itu beda lagi. Kalau ini Fe sendirian, artinya dia unsur. Cu sendirian, artinya dia unsur. Nah, beda lagi kalau kita tambah kata molekul. Imbuhan istilahnya, imbuhan molekul. Molekul itu menandakan banyak atom. Atomnya banyak. Maka jika kita gabungkan molekul unsur, artinya molekul banyak atom, unsur itu satu jenis saja. Atomnya banyak, tapi hanya satu jenis. Contohnya apa? C4, karbonnya ada 4, O2, oksigennya ada 2, O3, oksigennya ada 3, H2, hidrogennya ada 2, He2, heliumnya ada 2. Ini yang disebut dengan molekul unsur. Ya, atomnya lebih dari 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa lebih dari 4. Tapi hanya satu jenis saja. Helium, helium saja. Karbon, karbon saja. Oke? Ada satu lagi yang disebut dengan molekul senyawa atau senyawa. Menandakan banyak atom. Senyawa molekul itu artinya atomnya banyak ya. Molekul atom banyak. Tetapi senyawa itu mengartikan jenisnya juga banyak. Contoh
CO2. Selain C, ada O juga. Selain karbon, ada oksigen juga. Dan atomnya ini banyak. HO2, selain hidrogen, ada oksigen juga. CH3COOH. Selain karbon, ada hidrogen, ada oksigen. Ya. H2SO4. Selain hidrogen, ada oksigen, ada juga sulfur. Jadi mereka mah udah mah atomnya banyak. Jenisnya juga banyak. Terus nyawa ya. Maka jawabannya Pb adalah unsur karena Pb sendirian dan hanya satu jenis. Oke? Lanjut yuk ke soal nomor 6. Soal nomor 6, perhatikan grafik berikut. Es masanya 500 gram dipanaskan dari minus 5 derajat Celcius ke 0, ke B, ke C dia mencair, dan ke D itu dia 60 derajat Celcius sudah jadi air. Maka kalori yang dibutuhkan dari proses A ke C. Jadi proses yang kita hitung hanya A ke C atau A, B, dan BC saja. Ingat ya, CD tidak perlu karena yang ditanyakan hanya A ke C. Yuk lanjut yuk. Kita fokus ke titik AB dan BC yang membangun A ke C ya. Titik AB terjadi proses perubahan suhu, maka kita pergunakan rumus Kimacet. Ada delta T-nya perubahan suhu. Sementara titik BC grafiknya datar, tidak ada perubahan suhu dan disebutkan dia mencair, maka kita gunakan Qm lebur. Ya. Jadi beda rumus ya untuk AB dan BC. Lanjut, kita lihat titik AB dulu. Ini rumus yang kita pakai, Kimacet, masanya 500 gram. Dari soal kita tahu kalor jenisnya. Kalor jenis, maaf, lihat di sini kalor jenisnya, kalor jenis S yang dipakai ya. Nah ini, kalor jenis S 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Karena dia bentuknya masih tetap S, AB itu bukan air. Jadi kita pakai yang ini, 0,5 kalori gram derajat Celcius. Kalor jenis S-nya itu 0,5 kalori per gram derajat Celcius dan perubahan suhunya dari minus 5 ke 0 itu 5 derajat ya. Bukan minus 5, tapi 5 kan dari minus 5 ke 0. Berubahnya pasti berapa? 5. Yuk kita masukkan. Oh iya, apakah masanya berubah jadi kilogram? Tidak ya, karena di sini untuk kalor jenisnya kita pakai gram. Jadi nggak usah diubah aja. Ini rumusnya, kita ganti M-nya dengan 500 gram. Kita ganti kalor jenis S-nya dengan 0,5. Dan delta T-nya atau perubahan suhunya dengan 5. Kita kali-kalikan, maka kita dapat hasilnya 1250 kalori. Itu untuk yang AB. Catat ya. Bagaimana dengan yang BC? Ini rumusnya tadi. Ya, tidak ada perubahan suhu, maka cuma M kali kalori jenis lebur saja. Masanya tetap 500 gram ya, dan kalori jenis lebur itu dari pertanyaan kita tahu kalau nilainya 800 kalori per gram. Tidak ada derajat Celciusnya ya, ingat untuk kalori lebur. Ini rumusnya, kita ganti M-nya dengan 500, kalori leburnya dengan 80, dikalikan hasilnya 40.000 kalori. Untuk total AC, proses AC artinya AB tambah BC. QAC itu QAB tambah QBC. QAC itu artinya 1250 ditambah 40.000 dan hasilnya 41.250 kalori. Kalau kalian masih pusing, tinggal putar lagi ya videonya ke belakang untuk mempelajari dengan lebih seksama. Sudah? Kita lanjut yuk ke nomor 7. Benda-benda bersifat insulator berbahan seperti kayu, plastik, karet sulit menghantarkan listrik. Insulator disebut juga dengan isolator ya. Tidak seperti aluminium, kuningan, dan grafit yang bersifat konduktor. Ya, mudah menghantarkan listrik. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan antara konduktor dan insulator. Ada tidak perbedaannya? Ada. Konduktor bisa menghantarkan listrik dengan mudah, insulator tidak. Tapi ada alasan yang lebih saintifik. Konduktor memiliki lebih banyak elektron bebas yang membuatnya mudah menghantarkan selain listrik, panas juga. Sementara insulator tidak punya atau hanya sedikit. Itu alasan utamanya kenapa konduktor bisa mudah menghantarkan listrik dan panas. Sehingga jawabannya, karena bahan konduktor memiliki lebih banyak elektron bebas, dia bisa menghantarkan listrik. Atau kita balikan,
karena bahan insulator tidak memiliki banyak elektron bebas. Itu jawaban untuk nomor 7 ya. Kita lihat lanjut ke nomor 8. Ibu Resti mengantar anaknya ke sekolah tiap hari. Ya, dari rumah ke sekolah katanya. Dengan kecepatan rata-rata 25 km per jam. Bu Resti lihat dari Google Map ya, katanya kecepatan rata-ratanya segitu. Bu Resti sampai di sekolah anaknya dalam waktu 12 menit. Berapakah jarak antar rumah dan sekolah? Nah, kita untuk ini tulis dulu apa yang diketahui. Katanya kecepatan rata-ratanya 25 km per jam, artinya V-nya 25. Waktunya 12 menit. Kita nggak boleh pakai menit. Kenapa? Karena kecepatannya juga dalam kilometer per jam. Artinya kita ubah menit menjadi jam dengan cara dibagi 60. Gak usah repot-repot, tulis aja per 60. 12 per 60 untuk merubahnya jadi jam. Ditanyakan berapa jaraknya, kita cari S. Ini rumusnya. V sama dengan S per T. Artinya kalau mencari S, tinggal dibalikin aja. T-nya pindah ruas, kali silang dengan V. Maka S sama dengan V kali T. Kita masukkan nilainya. S sama dengan V, V-nya 25 kali T, T-nya 12 per 60. Kita bisa perkecil 12 per 60-nya ya. 12 per 60 itu sama aja kayak 1 per 5. Maka 5 kali 1 bagi 5 hasilnya 5 km. Jadi jarak antara rumah dan sekolah itu adalah 5 km. Udah jelas? Kalau belum jelas, tinggal putar ulang videonya ya. Lanjut yuk ke nomor 9. Nomor 9, perhatikan beberapa pernyataan berikut. Ya, dari 4 pernyataan ini, manakah yang merupakan ciri dari hukum 1 Newton? Kita lihat dulu yuk, hukum 1 Newton 2 dan 3 itu seperti apa? Hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton itu menjelaskan tentang kelembaman atau inersia, atau bahasa sehari-harinya tingkat kemalasan benda. Jadi benda kalau udah diam, dia malas gerak. Benda kalau udah gerak, dia malas diam. Hukum 1 Newton juga terjadi pada benda-benda dengan resultan atau total gaya 0. Benda yang diam bukan berarti tidak ada gaya yang bekerja. Benda yang lagi diam itu, dia banyak gaya yang bekerja. Tapi kalau kita jumlahkan semua gayanya, maka hasilnya hanya akan 0. Menyebabkan benda diam atau benda bergerak dengan kecepatan yang tetap. Ya, jadi kecepatannya tidak berubah. Kalau kecepatannya berubah gimana? Maka dijelaskan oleh hukum 2 Newton. Karena hukum 2 Newton ini menjelaskan benda yang bergerak dengan kecepatan yang berubah, bisa naik, bisa turun. Terjadi pada benda-benda dengan resultan gaya tidak nol. Artinya kalau benda kecepatannya berubah, naik atau turun, resultan gayanya udah enggak lagi nol. Ya, dia bisa lebih dari 1 atau kurang dari 1. Terakhir, menyebabkan benda memiliki percepatan atau nilai perubahan kecepatan. Percepatan ini bisa naik atau bisa turun. Turun artinya dia perlambatan. Selanjutnya, hukum 3 Newton. Bekerja pada benda yang berlainan. Jadi hukum 3 Newton itu tidak bisa bekerja pada satu benda. Harus 2 benda yang berbeda. Menjelaskan kejadian yang mana gaya aksi yang dikerjakan oleh benda A atau benda pertama pada benda kedua atau benda B akan menghasilkan gaya reaksi, gaya jawaban dari benda B ke benda A. Kebalikannya ya, yang besarnya itu sama namun arahnya berlawanan. Hukum 3 Newton ini disebut juga dengan gaya aksi reaksi. Maka kita lihat lagi soalnya. Kita lihat pernyataan 1 yuk. Gaya tidak nol, apakah hukum 1? Bukan. Kemudian menjelaskan kelembaman. Pernyataan 2 inersia benda apakah hukum 1? Oh iya. Pernyataan nomor 3, total gayanya 0, bekerja pada benda diam atau benda bergerak dengan kecepatan tetap. Oh iya, benar juga. Yang pernyataan 4, gaya aksi dan gaya reaksinya besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Oh, itu hukum 3 ya. Maka jawabannya adalah 2 dan 3. Jelaskah? Kalau belum jelas, terulang lagi aja videonya. Lanjut yuk ke nomor 10. Nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Ada suatu motor, katanya orang sama motornya masanya 250 kilo. Berkendara dengan kecepatan 20 meter per second. Di belakangnya ada mobil truk bermassa
5.000 kg, 5 ton katanya. Melaju dengan kecepatan 10 meter per second. Perbandingan energi kinetik sepeda dengan truk itu berapa? Sepeda motor dengan truk itu berapa katanya. Nah, berarti kita harus cari tahu berapa nilai energi kinetik dari kedua benda. Apakah kedua benda punya energi kinetik? Tentu, karena kedua benda itu sedang bergerak ya. Yang satu 20 meter per second, yang satu 10 meter per second. Kalian jangan terkecoh dengan kecepatan, karena ini ada massa juga. Dan kalian jangan terkecoh dengan massa, karena ada kecepatan. Dan kecepatannya juga, tidak sesimpel itu. Tapi insya Allah gampang kok ngerjainnya. Nah, kita tulis dulu aja. Massa motor 250 kg, kecepatan motor 20 meter per second, massa truk 5.000 kg, dan kecepatannya 10 meter per second. Ingat, untuk energi kinetik rumusnya adalah Ekin setengah manusia vampir kuadrat. Ekin setengah manusia vampir kuadrat. Kita tulis jadi perbandingan ya. Ekin motor banding Ekin truk. Ini rumus untuk Ekin motor, ini rumus untuk Ekin truk. Karena setengah itu sama aja, kita hapus ya. Jadi setengahnya gak ada lagi. Kita masukkan massa dari motor 250, kita masukkan kecepatannya 20 dikuadratkan untuk motor. Kita masukkan massa untuk truk 5.000 dan kecepatan untuk truk 10 dikuadratkan. Pindah ke slide yang lainnya, kita tulis lagi yang tadi terakhir kita punya. Nah, kuadrat itu artinya dia dikalikan sendiri. Artinya 20-nya dikali 20 lagi ya. 10-nya juga artinya 10 kali 10. Kita tulis lagi dalam bentuk penjabarannya ya. Jadi sudah tidak ada pangkat, kita tulis pangkatnya dalam hal ini. Kalau seperti ini mudah. Kita tinggal sederhanakan. 20 banding 10 itu 2 banding 1. 20 banding 10 juga 2 banding 1. 250 banding 5.000 itu 1 banding 20. Ya, 250 banding 5.000, 1 banding 20. 20 banding 10, 2 banding 1. 20 banding 10, 2 banding 1. Dapatlah ini perbandingan yang lebih sederhana. Tinggal kita kalikan aja. 1 kali 2 kali 2, 4. 20 kali 1 kali 1, 20. Jadi 4 per 20 atau diperkecil 1 per 5. Apakah 1 per 5 bisa diperkecil lagi? Sayangnya, bukan sayangnya, syukurnya tidak ya. Maka ini jawabannya untuk nomor 10. Perbandingan energi kinetik motor dan energi kinetik truk itu adalah 1 banding 5. Masih kurang paham? Kalau kurang paham, tinggal di backward aja ya. Lanjut yuk ke nomor 11. Nomor 11 tentang usaha. Perhatikan gambar berikut, ada suatu benda dikerjakan beberapa gaya, F1, F2, dan F3. Karena ketiga gaya tersebut, benda bergeser sejauh 7 meter katanya. Berapa sih usahanya? Yuk Dari berbagai macam gaya ini, kita bisa mencari total gaya atau resultan gayanya berapa ya. Ingat, untuk gaya yang searah kita tambah, berlawanan kita kurang. Oke? Maka 200 ditambah 160 dikurangi 50 hasilnya 310 Newton. Bener gak? Iyalah. Dan benda bergeser sejauh 7 meter, artinya S-nya itu 7. Kemudian ditanyakan usaha atau ditanyakan W. Rumusnya apa sih? Ini rumusnya ya. Wawan pulang sekolah. W usaha, F total gaya, S itu perpindahan. Ya. Dimana kita tahu F-nya itu 310 dan S-nya itu 7. Kita tinggal kalikan, jawabannya 2170 Joule. Ini hasil untuk nomor 11 ya. Ulangi, hasilnya 2170 Joule. Lanjut yuk ke nomor 12. Tekanan udara di pesisir pantai itu tuh 76 cmHg. Biasanya tekanan udara itu kita Pascal, tapi ini ada cmHg. Oh iya, pesisir pantai itu artinya dia 0 mdpl. Apa itu mdpl? Meter di atas permukaan laut. Artinya pesisir pantai itu rata-rata 0 meter di atas permukaan laut. Jadi sejajar lah dengan permukaan laut ya. Sementara di Bandung itu ketinggiannya 770 mdpl. Artinya Bandung itu rata-rata 770 meter di atas permukaan laut. Dengan tekanan udara di Bandung 68,3 cmHg. Sementara di puncak Gunung Salak itu dengan ketinggian 2.211 meter di atas permukaan laut
tekanannya 53,9 cmHg. Dari deskripsi ini, kita bisa mengartikan apa sih? Kita lihat dulu yuk. 0 mdpl itu 76, 770 mdpl itu 68,3, 2211 itu 53,9. Semakin tinggi angka mdpl-nya, ternyata tekanannya malah semakin turun. Sehingga kita bisa mengartikan kalau semakin tinggi suatu tempat, maka tekanan udaranya akan semakin rendah. Oke, kawan-kawan, itu dulu untuk pembahasan di video ini. Ini baru part 1. Tunggu ya untuk part 2-nya sebentar lagi. Silahkan pelajari dulu saja nomor 1 sampai nomor 12 ini dengan seksama dan baik ya. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini itu insya Allah sudah sesuai dengan kisi-kisi di USBN nanti. Selamat belajar. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.